Aku dimarahin dong sama petugasnya, kok batuknya berdarah sih, ini kan nggak bakal bisa jadi. Halo, dan kembali lagi di channel aku, Arlinda Seli Utami. Oke guys, di sini lagi hujan dan di depan sana itu masih ada suara anak-anak main dan anak aku lagi tidur. Makanya aku bisa sempetin bikin video. Seneng banget karena ada kesempatan gitu loh ya guys. Oke, aku mau sedikit cerita ke kalian tentang pengalaman aku dulu yang pernah aku alamin, dan itu bikin aku shock juga. Dan kalau ini pokoknya bikin aku tuh antara hidup dan mati gitu ya. Ini pengalaman aku waktu itu. Aku pernah sorry ya kalau ada suara tektok ada yang jualan. Ini aku juga bikin nggak terlalu malam, jadi sorry banget nih kalau ada suara babang jualan ya. Oke guys, jadi aku dulu itu pernah kena maksudnya divonis TBC. Buat kalian yang belum tahu apa itu TBC, TBC ini singkatan dari tuberkulosis, yaitu semacam penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, dan itu membuat kalian jadi batuknya berlebihan, menyebabkan kalian sesak nafas, menyebabkan juga kalian batuknya berdarah seperti itu. Dan penyakit TBC ini termasuk penyakit mematikan nomor 2 di Indonesia gitu. So, aku dulu pernah ngalamin ini, dan awal gejalanya itu aku juga malam-malam tuh suka berkeringat, terus batuk juga nggak henti-henti gitu loh, udah sampai 2 minggu lebih gitu kan. Aku sempet ya udahlah periksain gitu kan, tapi aku periksanya nggak ke dokter dulu, ke puskesmas. Dan setelah diperiksa, tadinya sih tunggu hasil gitu. Lama kelamaan aku nggak datang gitu karena aku terlalu sibuk di kerjaan gitu kan, jadi aku nggak ngambil hasilnya gitu. Aku ngabain itu gitu tuh. Tapi lama kelamaan batuknya tuh guys jadi nambah parah, dan sampai akhirnya batuknya itu batuknya berdarah. Nah terus abis itu aduh ini kenapa gitu kan, karena aku takut ini TBC gitu. Aku sempat ada pikiran kayak gitu kan, tapi enggak deh, aku tetap di positive thinking. Aku anggap aku sehat gitu kan. Dan setelah itu batuk aku malah makin parah dan berdarah lagi. Akhirnya aku periksa lagi ke puskesmas, tapi ini puskesmasnya bukan puskesmas tempat aku awal-awal periksa. Jadi aku periksa ke puskesmas lain. Nah setelah periksa ke puskesmas lain itu kan batuk aku berdarah gitu kan. Nah aku nggak tahu kalau misalkan yang dibutuhkan itu dahaknya itu yang nggak ada darahnya, karena posisinya aku batuknya dahaknya lagi berdarah terus. Nah pas sudah aku kasih, aku dimarahin dong sama petugasnya, kok batuknya berdarah sih, ini kan nggak bakal bisa kedikte bakterinya bla bla. Ya aku kan nggak tahu gitu kan, jadinya ya udah aku ini lagi. Cuman aku kesel gitu karena batuknya keluarnya dahaknya berdarah terus gitu, jadinya ya udahlah gitu. Begonya aku tuh malah ngabain itu lagi gitu kan. Tapi seminggu laginya aku periksa ke klinik ini. Dokternya baik sih dan bilang ke aku katanya sih paru-paru, tapi dia nggak bilang TBC. Gimana kalau diperiksa dahaknya? Ih, periksa dahak mulu gitu kan, aku tuh nggak ada yang lain apa gitu selain dahak gitu kan, karena aku udah ya udahlah gitu kan ya, karena aku ngerasa aku makin parah dan aku juga badannya jadi tambah kurus. Dan kata suami aku dulu, ini ceritanya aku masih pacaran nih sama dia gitu kan ya, kata dia bilang juga aku kurusan, aku yang tadinya tembem jadi peot. Jadinya aku nggak suka kalau misalkan ini nggak tirus gitu aku nggak suka gitu. Aku sukanya yang tembem gitu. Akhirnya aku ulang lagi,
aku sabarin aja itu ya, karena dahaknya ada darahnya juga, aku tunggu sampai nggak ada darahnya. Dan akhirnya setelah diperiksa, ini aku di puskesmas yang waktu aku periksa pertama ya, aku mau coba lagi gitu kan, taunya pas kesini hasilnya positif, aku TBC gitu. Dan dia bilang bakterinya itu baru satu gitu, nggak apa-apa, masih sedang aja. Gue kayak ngerasain kayak mau mati gitu ya, karena tiap malam gue tuh dibangunin sama batuknya sendiri gitu. Itu bukan gue yang pengen batuk gitu, tapi gue dibangunin sama batuknya sendiri, terus ditambah lagi gue juga keringetan. Gak tau udah gue mau bilang apa lagi. Itu malam-malam gue susah tidur, makanya dari situ gue juga mungkin kurusnya karena itu juga. Akhirnya gue berobat di puskesmas itu. Dan bagi yang belum tahu nih ya, buat kalian, kalau untuk penderita TBC itu kalian bisa ditangani puskesmas secara gratis ya, tanpa biaya sepeser pun berobatnya. Jadi itu sampai tuntas 6 bulan, gue berobat 6 bulan itu gue gratis cuy. Dan itu obatnya itu dari WHO ya. Bayar itu cuma bayar daftar doang gitu. Gue waktu itu bayar 4.000 udah. Dan itu gue rutin gitu, gue dikasih obat TBC. Yang pertama itu sebulan gue dikasih obat biji yang warna merah. Kalau misalkan kalian yang udah pernah ngalamin kayak gue, kalau bahasa kerennya nih flag gitu ya, obatnya itu merah. Yang pertama itu selama sebulan, itu segede jempol, itu harus diminum pagi-pagi. 3 butir itu harus diminum pagi-pagi. Gue harus minum itu setelah sarapan. Dan yang terjadi itu, sorry nih ya bukannya jorok gitu, maksudnya saat gue buang air kecil itu warna airnya tuh warna merah gitu kan. Itu karena reaksi dari obatnya, karena obatnya itu lumayan keras gitu loh guys. Dan itu kalian bisa dapat secara gratis, dan orang puskesmas juga tetap mantau kalian. Kalau misalkan kalian belum ngambil obat ke mereka, mereka juga tetap teleponin gitu, tetap pantau, kok belum diambil obatnya, ini kenapa, ini dari segala macam gitu. Aduh, perhatian banget. Pasien tersebut itu harus butuh juga orang yang bener-bener bisa ngingetin dia, jangan sampai dia lupa minum obat. Karena kalau sampai gak ngikutin prosedurnya, itu bakterinya bisa kebal dari obat yang udah dikasih, dan lebih parah lagi penanganannya ya. Kata dokternya sih nanti itu tuh disuntik dan obatnya itu lebih keras lagi. Dan gue makasih banget sama suami gue dulu ya, ini waktu zaman pacaran ya, dia ngingetin gue minum obat, pokoknya segala macamnya gue itu sama dia terus gitu. Karena gue dulu gak tinggal sama orang tua gue masih ada gitu, cuman waktu itu gue ngontrak gitu. Jadi gue kerja tuh, gue ngontrak sendiri, ngontraknya juga deket rumah dia gitu. Jadi kayak pacarku memang dekat. Lo tau gak, awal waktu gue belum kena TBC, gue berat badannya berapa? 64. Setelah gue kena TBC, gue turun 10 kilo, 54 kilo gue berat badannya. Setelah itu gue berobat selama 6 bulan. Gue rutin terus nih, sebulan nih obatnya yang merah itu ya, yang tablet yang tadi gue ceritain itu. Nah itu sebulan, pagi-pagi gue harus minum 3 tablet itu pagi-pagi. Setelah obat merah itu, pokoknya sampai 6 bulannya lagi dilanjut, itu tabletnya kecil warna kuning. Dan itu dia lebih keras lagi. Terus tetap semangat, gue masih bisa, selama gue masih bisa ditanganin, karena gue mikirnya ada jalan gitu kan. Kenapa gue mesti males-malesan gitu kan, karena gue pengen sehat, terus pengen keturunan gue gak napa-napa gitu kan. Karena kata dokternya juga bagus harus ditanganin dari sekarang, karena nanti takut keturunan gue juga amit-amit gitu ya, ikut ketularan gitu. Waktu pas lagi hamil, jalan rutin 6 bulan gitu, gue nurut. Alhamdulillah gue di situ pas diperiksa lagi dahaknya, bakterinya itu hilang. Jadi gue ngerasa plong gitu kan ya. Wah, gue langsung jor lagi tuh makannya, banyak banget. Penyebab TBC itu juga bisa tertular itu karena daya tahan tubuh kalian itu melemah gitu. Kira-kiranya rentan terkena itu ya seperti lansia, anak-anak, juga suka mengkonsumsi alkohol, dan dia juga perokok kayak gitu. Nah jadi
itu bisa rentan banget kena TBC. Nah, kalian juga harus tahu nih ya, kalau untuk penderita TBC, tolong banget, tolong sayangin juga orang-orang di sekitar kalian. Jangan sembarangan buang ludah ya, karena kita itu bisa tertular, radius 100 meter itu kita bisa tertular gitu, apalagi di area kalian itu masih banyak anak-anak, orang tua, kayak gitu ya. Jadinya kasihlah kesempatan mereka untuk sehat gitu loh. So thanks banget udah nonton video aku, dan jangan lupa nih ya tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya supaya kalian bisa dapat info terbaru dari video aku. Oke, thanks for watching. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata ya. Bye bye.